teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nyoman Trijaya Kusuma, salah satu mahasiswa dari Universitas Lampung dengan program studi pendidikan biologi. Pada video animasi kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang katabolisme karbohidrat. Selamat menyaksikan. One, two, three, kamera, roll, action. Oke teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Nyoman Trijaya Kusuma sebagai pemateri pada video animasi pembelajaran ini. Pada video ini saya akan membahas tentang katabolisme karbohidrat. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan pokok materi. Yang pertama itu pengertian katabolisme dan katabolisme karbohidrat. Yang kedua itu struktur karbohidrat. Yang ketiga itu fungsi karbohidrat. Dan yang keempat itu proses katabolisme karbohidrat. Baiklah, kemudian ada tujuan pembelajaran. Setelah menyaksikan video animasi ini, siswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami materi katabolisme dan katabolisme karbohidrat, mengetahui struktur karbohidrat, menyebutkan fungsi karbohidrat, dan yang terakhir, menjelaskan proses katabolisme. Baiklah, itu tadi pemaparan tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai setelah menyaksikan video animasi ini. One, two, three, kamera, roll, action. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan katabolisme. Katabolisme adalah reaksi perombakan, pemecahan, atau penguraian senyawa kompleks organik menjadi sederhana atau anorganik yang menghasilkan energi, contohnya katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya, katabolisme karbohidrat. Katabolisme ini disebut juga desimilasi. Pada katabolisme karbohidrat, terjadi proses pemecahan polisakarida menjadi monosakarida dan pembentukan energi dari monosakarida melalui proses respirasi sel. Oke, itulah tadi pengertian dari katabolisme dan katabolisme karbohidrat. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu struktur karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama dan sumber serat utama. Karbohidrat mempunyai 3 unsur yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Jenis-jenis karbohidrat sangat beragam. Karbohidrat dibedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan susunan atom-atomnya, panjang pendeknya rantai, serta jenis ikatan. Nah, dari kompleksitas strukturnya, karbohidrat dibedakan menjadi karbohidrat sederhana yaitu monosakarida dan disakarida dan karbohidrat dengan struktur yang kompleks atau polisakarida. Selain kelompok tersebut, juga masih ada oligosakarida yang memiliki monosakarida lebih pendek dari polisakarida. Contohnya adalah saccharose, rafinosa, fruktoligosakarida, dan galaktooligosakarida. Baiklah, demikian penjelasan dari struktur karbohidrat. Selanjutnya yaitu fungsi karbohidrat. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat terdapat 4. Yang pertama itu sebagai simpanan energi, bahan bakar, dan senyawa antar metabolis. Kedua, bagian dari kerangka struktural dari pembentukan RNA dan DNA. Yang ketiga, merupakan elemen struktural dari dinding sel tanaman maupun bakteri. Yang keempat, identitas sel berikatan dengan protein atau lipid dan berfungsi dalam proses pengenalan antar sel. Baiklah, demikian pengertian dari fungsi karbohidrat. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami apa saja fungsi dari karbohidrat tersebut. One, two, three, kamera, roll, action. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses katabolisme karbohidrat secara
respirasi aerob. Nah, respirasi aerob sendiri adalah proses penguraian molekul kompleks untuk memperoleh energi dengan menggunakan oksigen. Oksigen digunakan untuk mengikat hidrogen membentuk air. Respirasi aerob berlangsung melalui 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif atau oksidasi pirufat, kemudian siklus Krebs, dan transport elektron. Yang pertama itu adalah glikolisis. Glikolisis adalah proses penguraian satu molekul glukosa atau 6 atom C menjadi 2 molekul asam pirufat atau 3 atom C, 2 molekul NADH, dan 2 molekul ATP. Glikolisis berlangsung di sitoplasma tanpa oksigen. Kemudian ada dekarboksilasi oksidatif atau oksidasi pirufat. Asam pirufat hasil glikolisis mengalami dekarboksilasi oksidatif menjadi asetil koenzim A, 2 atom C, dan menghasilkan 2 NADH. Kemudian siklus Krebs. Pada siklus Krebs, asetil koenzim A, 2 atom C, kemudian bereaksi dengan oksaloasetat 4 atom C menjadi asam sitrat 6 atom C. Asam sitrat memasuki siklus dan berubah menjadi berbagai macam zat yang akhirnya kembali menjadi oksaloasetat dengan melepaskan CO2. Siklus Krebs memerlukan oksigen dan berlangsung di mitokondria. Hasil akhirnya berupa 2 ATP, 2 FADH2, dan 6 NADH. Baiklah, langkah yang terakhir yaitu transport elektron. Reaksi ini berlangsung di mitokondria. NADH dan FADH2 hasil dari glikolisis, oksidasi pirufat, dan siklus Krebs merupakan energi dalam bentuk elektron yang akan dibawa ke sistem transport elektron untuk diubah menjadi ATP. Elektron dan H+ dari NADH dan FADH2 dipindahkan dari satu substrat ke substrat yang lain secara berantai, membawa elektronnya antara lain besi, sulfida, protein, sitokrom, dan ubiquinon. Setiap kali dipindahkan, energi yang terlepas digunakan untuk mengikat fosfat anorganik ke molekul ADP sehingga terbentuk ATP. 1 NADH menghasilkan 3 ATP dan 1 FADH2 menghasilkan 2 ATP. Transport elektron menghasilkan 34 ATP yang merupakan energi siap pakai pada akhir reaksi, juga terbentuk H2O. Baik, itulah proses katabolisme karbohidrat secara aerob. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua yang menyaksikan dapat memahami materi ini, dan saya ucapkan terima kasih.